kita masuk ke aspek ngaji filsafatnya, kita gali hikmah-hikmahnya sakit. Saya awali dari filsafat ya. Jangan lupa sakit itu juga ada unsur anugerahnya, ada unsur hikmahnya. Tidak cuma musibah, tidak semata-mata bencana. Kita lihat sekarang hubungan sakit dan filsafat. Mungkin ada di antara teman-teman yang sedang sakit, ayo kita masuk ke filsafat dengan pengalaman sakit yang kita miliki. Jadi sakit ini ternyata bisa mendorong orang untuk berfilsafat. Nah, ini unik ya. Jadi ternyata sakit ini bisa jadi salah satu kunci yang memicu kita berfilsafat. Di catatan saya paling tidak ada 4 titik yang menguntungkan kita, membawa kita ke ranah filsafat saat kita sedang sakit. Yang pertama apa? Mari kita sadari saat kita sakit itu biasanya kita dipaksa untuk menerima bahwa manusia itu termasuk kita punya kelemahan-kelemahan, punya keterbatasan-keterbatasan. Nah, ini bisa membawa kita ke ranah refleksi filosofis, refleksi tentang diri kita sebagai manusia dan segala keterbatasannya. Ternyata manusia itu lemah. Ternyata manusia itu terbatas. Aku yang selama ini merasa kuat, aku yang selama ini seolah-olah merajai dunia, merajai lingkungan sekelilingku, seolah-olah bisa mengatasi masalah apa saja, ternyata tidak. Nah, ini refleksi dari kesadaran saat sakit. Mungkin teorinya sudah ngerti tentang kelemahan dan keterbatasan manusia sebelum sakit, tapi saat sakit tidak cuma teori yang kita pahami, tapi juga mengalami langsung titik lemahnya manusia. Seenak apapun makanan, seluar biasa apapun kekayaan, sedahsyat apapun pasangan yang cantik, yang ganteng, ternyata waktu kita sakit tampak tidak ada nilainya, tidak bisa diandalkan untuk hidup kita. Oh, ini membawa refleksi pengalaman langsung. Yang pertama itu sakit mendorong kita berfilsafat. Yang kedua, kondisi sakit selain dia memancing refleksi, ternyata juga merupakan tantangan untuk kita menaklukkan dan meluaskan. Tadi kan kita terbatas. Biasanya orang yang mau berpikir lebih jauh tidak sekedar menerima kelemahan dan keterbatasan, tapi itu dianggap sebagai tantangan untuk ditaklukkan. Iya ya, ternyata aku ini terbatas. Kalau hujan, kena air, terus flu, terus pilek. Nah, ini tidak sekedar diterima, tapi kita bisa berefleksi lebih jauh gimana caranya menaklukkan situasi. Agar kita gimana caranya mensiasati agar aku kuat misalnya. Atau bikin apa sehingga kalau hujan, aku tidak kena hujan, bisa jalan-jalan keluar tapi tidak kena hujan waktu hujan. Nah, ini namanya penyakit, keterbatasan, kelemahan kita jadikan tantangan. Para dokter, para ahli mungkin sekarang sedang berusaha keras untuk mencari obat, vaksin juga untuk mengatasi virus corona ini. Ini karena mereka menganggap sakit tadi, kelemahan dan keterbatasan manusia tadi sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. Tidak sekedar diterima. Diterima ya, tapi terus dicarikan solusinya.
Karena pasti ada pola, ada rumus, ada kategori-kategori. Itu sebagai sejenis sunnatullah yang harus kita pahami, kita taklukkan. Yang pertama, sakit mendorong kita berefleksi tentang kelemahan, keterbatasan diri. Yang kedua, sakit juga ternyata membantu kita untuk kreatif, meluaskan batas hidup kita, meluaskan batas kelemahan kita, menaklukkan kelemahan-kelemahan kita. Itu berarti yang pertama mendorong berpikir refleksif, yang kedua mendorong berpikir solutif dan kreatif. Itu kontribusi dari sakit. Yang ketiga, distancing effect. Membuat kita menjauh sebentar dari rutinitas, dari keramaian. Wah, ini saya harusnya tidak menjelaskan detail. Yang ketiga ini kita ngalami langsung hari ini. Wabah ini membuat kita dipaksa untuk mengambil jarak dari rutinitas, dari orang lain. Kenapa sih distancing effect ini penting? Karena memang untuk berpikir objektif, untuk berpikir jernih, itu kita perlu sedikit mengambil jarak dari yang kita baca. Kalau kita masih di dalam, masih terlibat, masih sangat dekat, biasanya berpikirnya masih kurang objektif. Saya misalnya sebagai dosen di fakultas mana, di kampus mana, itu biasanya misalnya saya memahami kampusku sendiri, memahami jurusanku sendiri, itu ya susah objektif wong saya terlibat di dalam situ terus. Untuk bisa objektif agak menjauh sedikit, kemudian dilihat dari luar, dibaca dengan jarak tertentu, biasanya lebih objektif. Kita sendiri juga begitu, kalau masih terlibat dengan rutinitas kita sehari-hari, biasanya juga kita anggap yang rutin itu baik saja terus. Maka perlu fungsi distancing effect, fungsi menjauh. Nah, sakit ini memberi kita fasilitas itu. Jadi memberi kita fasilitas untuk berpikir jernih dengan cara menjauh sebentar. Jadi yang pertama, sakit itu membuat kita berpikir reflektif. Yang kedua, membuat kita berpikir kreatif. Yang ketiga, membuat kita berpikir objektif. Yang keempat, ini teori bagaimana sakit mendukung berfilsafat. Sakit ini memancing pertanyaan. Biasanya kalau sedang sakit, kita kan banyak waktu longgar. Kita memikirkan diri kita, lingkungan sekeliling kita, kehidupan kita, dan macam-macam. Saat sakit, mungkin kita bertanya, mengapa sih aku ini hidup? Mengapa sampai detik ini Allah mengizinkanku masih hidup? Terus bagaimana besok aku menjalani hidupku? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu biasanya muncul kalau kita sedang jauh dari keramaian, biasanya muncul saat kita muhasabah. Dan sakit memberi fasilitas itu. Semua orang mesti menyuruh kita istirahat saja kalau sedang sakit, tidak usah capek-capek. Semuanya dilayani, dikerjakan orang lain. Ini membuat kita kemudian banyak waktu untuk berpikir, termasuk memikirkan kehidupan ini. Membuat kita berpikir, mengapa kok aku masih hidup? Apa yang sudah aku lakukan selama ini? Bagaimana selanjutnya aku hidup? Sudah pas apa belum sih hidupku selama ini dengan ideal-ideal yang aku yakini, dan seterusnya. Nah, ini sumbangan dari sakit. Maka di teori tentang hubungan sakit dan filsafat, ternyata ada 4 kontribusi dari situasi sakit terhadap aktivitas berfilsafat kita. Yang pertama, sakit membuat kita berpikir reflektif. Yang kedua, sakit membuat kita berpikir kreatif, produktif. Yang ketiga, sakit membuat kita berpikir objektif. Dan yang keempat, sakit membuat kita berpikir kritis.
kritis. Kita mengkritisi hidup kita selama ini. Jadi ternyata ada hubungan antara sakit dan filsafat. Ya meskipun begitu, kalau begitu saya milih sakit saja Pak daripada sehat. Nah itu yang namanya tidak bijaksana. Meskipun kadang-kadang karena kita terlena harus diingatkan dengan sakit, ya tetap kita milih sehat. Ini yang saya sebut bantuannya sakit terhadap filsafat. Itu kan empat-empatnya ya bisa kita lakukan saat sehat.